Masih bersama saya Syarario di Indonesia untuk Dunia. Ya, Indonesia ternyata mampu menyediakan tenaga ahli dan pelatihan untuk negara-negara di benua Afrika dan Afghanistan. Pelatihan berbasis teknologi informasi ini dilakukan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara berkembang, baik Asia maupun Afrika, adalah berbagai pelatihan yang dilakukan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS. Kerjasama ini telah berlangsung 10 tahun. Lahirnya PENS ITS tidak lepas dari peran JICA sebagai lembaga internasional yang didirikan untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Sebagai pihak ketiga yang turut mendanai program kerjasama Selatan-Selatan, JICA juga memberikan bantuan peralatan praktikum dan fasilitas untuk PENS. Oleh karenanya, setiap tahun PENS menerima mahasiswa dari beberapa negara Afrika. Didirikan tahun 1988, PENS adalah satu-satunya politeknik yang mengkhususkan pada bidang teknik elektro. Program Diploma 3 menawarkan jenjang perkuliahan selama 3 tahun, termasuk kerja praktek dan sejenis selama 4 pekan untuk membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan. PENS juga mengadakan pendidikan lanjut Diploma 4 yang bekerja sama dengan jurusan Teknik Elektro ITB Bandung. Berbagai penelitian juga kerap dilakukan tenaga pengajar PENS dan mahasiswa, salah satunya sebagai proyek tugas akhir seperti robot Sri Kandi yang memiliki kemampuan menari jaipong mengikuti irama musik. Selain tenaga pengajar berstandar internasional, laboratorium praktikum juga menjadi fasilitas andalan PENS. Setidaknya terdapat 45 laboratorium mulai laboratorium elektronika, informasi teknologi, robotik, hingga kontrol mekatronika. PENS banyak menerima bantuan dari pemerintah Jepang untuk konstruksi bangunan dan peralatan pendidikan. Dan JICA sebagai lembaga internasional di bawah Departemen Luar Negeri Jepang ditunjuk untuk mengatur implementasi kerjasama teknik ini. Ya, pemerintah Jepang melalui JICA membangun PENS dalam kerjasamanya di mana kita dibantu dalam hal gedung, kemudian peralatan-peralatan untuk penyelenggaraan pendidikan, dan juga training maupun tenaga ahli yang didatangkan dari Jepang ke Indonesia. Peranan PENS lebih difokuskan pada materi pelatihan berupa pengembangan teknologi informasi dalam berbagai bidang baik pendidikan, telekomunikasi, keuangan, maupun sistem di pemerintahan bagi negara-negara yang partisipan. Tenaga pengajar PENS juga kerap dikirim ke beberapa negara seperti Rwanda untuk memberikan pelatihan bagi dosen pengajar dan mahasiswa. Sewaktu di sana saya diberi job untuk kontrol sistem. Jadi artinya dia menginginkan di sana muncul industri-industri yang bisa mengangkat dari krisisnya mereka dengan cara mendidik para siswa ini, generasi mudanya, agar pandai dalam merancang bangun suatu industri. Pelatihan yang diberikan berupa pengembangan teknik untuk mendukung dunia industri yang relatif minim. Nantinya diharapkan tercipta generasi muda Rwanda yang paham teknik industri, sekaligus perluasan lapangan kerja dan industri baru dengan sistem pengendalian peralatan yang ada. Lalu, langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia agar kerjasama ini dapat abadi sekaligus dapat membuat negara kita tidak hanya dikenal sebagai penerima bantuan, tetapi juga mampu membantu negara lain? Melalui kerjasama Selatan-Selatan, pemerintah berharap keberhasilan program pelatihan yang diberikan dapat lebih diakui. Karenanya, sinergi antara berbagai lembaga dan kementerian yang ikut melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan harus dibangun agar hasil yang dituju bisa tercapai secara optimal. Kerjasama semacam ini juga menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karenanya, semua pihak harus berperan di dalamnya. Salah satu tantangan bahwa memang pertama perlu dibangun sinergi antara berbagai kementerian lembaga yang melaksanakan kerjasama Selatan-Selatan. Lalu yang kedua tentunya nanti adalah adanya institusi yang memang secara di depan untuk terus mendorong adanya kerjasama Selatan-Selatan ini. Mengingat
posisi Indonesia ini sekarang adalah salah satu anggota G20. Tak pelak, melalui kerjasama ini akan terbuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun industri tanah air. Negara-negara berkembang lain yang tergabung dalam kerjasama juga berpotensi memasarkan barang-barang produksi mereka satu sama lain. Jadi kita harus tekuni itu dengan serius, ada payung hukumnya, ada kerjasama antar lembaga-lembaga departemen yang ada, ya, kementerian yang ada koordinasi, dan tentukan goalnya, tentukan tujuannya. Ya. Jadi ini tidak hanya, selama ini kan kita hanya menggunakan sebatas sarana diplomasi. Sayang, belum terbentuknya payung hukum dan koordinasi yang belum jelas antar departemen terkait masih menjadi kendala. Di masa mendatang, Indonesia harus mulai memperkuat kemandirian dan sumber daya agar eksistensinya diakui di dunia internasional. Ke depan, Indonesia betul-betul mempunyai suatu landasan yang kuat, suatu organisasi yang kuat untuk penyelenggaraan program kerjasama teknik Selatan-Selatan ini. Sementara itu, anggaran APBN yang selama ini menjadi sumber dana pembiayaan kerjasama teknik Selatan-Selatan juga masih jauh dari mencukupi. Maka dari itu, rekanan dari negara maju sebagai pihak ketiga mutlak dibutuhkan untuk membantu pembiayaan operasional kegiatan kerjasama teknik Selatan-Selatan ini. Kendala terbesar sebetulnya pendanaan yang memang kita harus hati-hati karena kita harus membuat prioritas. Sementara negara lain tuh banyak yang minta, nah itu kita sekarang sangat hati-hati supaya bantuan-bantuan kita itu tidak sia-sia, betul-betul dapat secara politis, dapat secara ekonomis, tetapi secara teknis juga membantu negara itu untuk sama-sama berkembang seperti kita. Bagi JICA, di masa mendatang, Indonesia dapat secara mandiri menjadi pemberi bantuan bagi negara-negara berkembang lain dengan berbekal teknologi dan pengalaman yang dimiliki. JICA's assistance to Indonesia is now in transition. JICA would like to assist Indonesia's South cooperation so that Indonesia could gain an internationally important position and contribute to solve global problems. Akhirnya tidak ada yang lebih arif selain mendorong Indonesia menjadi negara mandiri. Selain diakui rakyatnya sendiri, kemandirian Indonesia adalah wujud eksistensi negara ini di forum internasional. Sudah waktunya Indonesia berbagi dengan penuh dedikasi demi kebaikan seluruh bangsa. Walau masih banyak tantangan, kerjasama Selatan-Selatan Indonesia dengan negara-negara di Asia dan Afrika telah mengharumkan nama bangsa. Eksistensi Indonesia di mata dunia kian nyata dan tak bisa dipandang sebelah mata. Saya Syara Aryo, Indonesia untuk dunia. Berbagi sesama, wujudkan cita.